Hello everyone, welcome back to our channel Gauri Art Division Studio dan saya Radi, founder Gauri. Nah, saya Lilo dari Dewata Deda Perkasa Kontraktor. Dan ini video kedua kita fusion kembali berdua ya. Kali ini kita akan membahas tentang project lama, rasa baru. Kali ini kita akan membahas project lama tapi rasa baru ya. Mungkin lebih detailnya Pak Deh, bisa kasih tahu di mana lokasi project ini? Nah, lokasi proyek ini yaitu di area Braban, yaitu di Tabanan. Ya, kurang lebihnya di sana posisinya dekat dengan Pantai Kedungu, Nyanyi. Wah, Kedungu dan Kedungu ya. Ya. Luasan berapa aja kemarin tuh luasan totalnya? Nah, untuk bangunannya lantai 1 dan lantai 2 itu kurang lebih 260 meter persegi dengan tanahnya kurang lebih 6 araan lah. Jadi kita bakal ngedesain project yang lumayan besar ya. Hampir Spesial. Mana besar sama si band nih? Ini lebih besar karena poolnya lebih lebar ini dan lebih besar. Dan view-nya lebih Mantap, lebih acak. Jadi sedikit cerita singkat gimana kita berhasil mendapatkan proyek ini ya. Kita dapat tawaran dari salah satu orang yang ngeliat iklan kita di sosial media. Saya sih pertama ditawarin dari Gauri. Seperti biasa yang ngebuka jalan tuh desain dulu, diskusi bla bla bla. Yang menarik dari proyek ini adalah ini kalau dibilang satset ya. Cepet banget. Kalau saya ingat kita bikin layout dan yang bikin kemarin siapa di studio Bapak kemarin? Pak Adi. Almarhum ya. Almarhum. Jadi ini karya dari almarhum Adi Yudika dari tim kita juga. Itu selesai dibikin 3D, layout aja langsung deal. Ya, luar biasa. Dan dealnya ini juga karena mungkin ibaratnya udah kebelat banget ya, kebelat pipis ya kliennya. Jadi nilai yang diberikan itu kita nggak breakdown detail, kita pakai square meter dan di okein. Wah kalau dapat klien kayak gini 10 aja cepet dah kaya raya nih. Langsung karena Tapi yang unik di proyek itu dengan sistem yang cepat ini justru menghadirkan suatu challenge yang datang berikutnya. Bisa dibilang orang bilang kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang. Ini dibalikin. Jadi kita senang dulu, wow, proyeknya deal, nilainya gede, stunning pokoknya ini bakal. Tapi di berikutnya kita justru disibukkan dengan ya itu di desainnya yang kita harus kejar. Habis itu kita dikejar untuk breakdown semua nilainya agar pakai acuan kita di lapangan, dan kita dikejar start waktunya dan planning waktu berakhirnya seperti itu. Tapi yang saya syukuri dari proyek ini yaitu dari kita belum ngomongin nama kliennya. Jadi klien namanya Pak Serge atau Serge kita bilang. Balik kan kewa ngomong. Wah, ya. Kita susah ngomong antara bahasa Prancis, Spanyol dan segala macam. Jadi kita R-nya itu mantap, Pak Serge namanya. Serge. Tapi kalau mungkin Sergio Farah dipanggilannya. Jadi Mr. Sergio Farah ini dia pertama kali ke Bali, dia benar-benar pengen bikin project yang dia banget gitu. Ya. Project impian kalau bisa dibilang. Jumlah bedroom berapa Pak Deh? Kalau bedroomnya 4. Kita bikin 4 bedroom ya? Ya, 4 bedroom. Dan ini kurang lebih simple sih, sederhana desainnya. Kalau ibaratnya dibelah ketupat nih simetris dia. Jadi di lantai bawah 2 bedroom, lantai atas ada 2 bedroom ya. View-nya yang mantap banget ya. Ya, luar biasa. Jadi dari tanah atas tuh turun ke bawah, kita lokasinya paling ujung teman-teman, ada sungai dulu, baru naik ke atas, lagi ada sawah, hamparan sawah itu naik tinggi gitu ya, kayak perbukitan gitu. Jadi beruntung banget klien ini bisa dapat kalau saya bilang lahannya seindah ini ya. Luar biasa sekali. Saya ingat pertama kali survei ke situ sama teman-teman masih dalam bentuk padang rumput gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita bahas desainnya, saya bahas desain dulu ya. Nanti Pak D ngomongin masalah pekerjaan. Jadi di desain ini teman-teman 6 are dengan bangunan kurang lebih 400 meter persegi ya. 260 meter persegi dengan luasan 6 are tanah. Jadi ini tipikal desain atas dan bawah, bednya sama.
hampir persegi panjang sempurna ya hampir ya bentuknya, cuma ada tonjolan dikit untuk di area masuknya aja. Jadi kemarin itu kita ngomongin konsep di mana klien benar-benar pengen punya kebun yang luas, Ya, pasti. terus material yang premium. Kalau gapuranya jadi nggak dibikin? Gapuranya akan dibikin, tapi untuk sementara dia pending dulu. Ya, jadi yang unik di desain ini dia suka banget warna yang gelap alam. Lebih dia nggak begitu suka warna kayu, jadi tumben banget ketemu klien nggak suka kayu. Lebih ke hitam. Pekat gitu. Terus batu alam, Ya. elemen-elemen yang kita terapin. Jadi begitu masuk itu kita ada parkir mobil pertama di paling ujung pintu masuk, lurus terus di pojokan ada parkir. Ke bagian tengah bangunan itu entrance-nya di mana berdampingan dengan dapur ya Pak. Ya, dapur. Baru masuk Dapur langsung storage ya, dapur storage. Ada ruang tamu yang menghadap ke arah view kolam. Lalu di sampingnya itu ada tangga, akses tangga. Awalnya dulu 2 kita bikin akses tapi terlalu mubazir ya. Ya, terlalu banyak. Jadi akhirnya kita bikin 1 akses tangga. Di akses tangga ke atas. Sebelum ke situ di bawah itu ada 2 bedroom ya. Ya. 2 bedroom dengan itu ada bathtub yang kemarin. Kemarin di awal kita perencanaan ada bathtub, tapi dengan berjalannya waktu itu dipending, dihilangkan bathtubnya. Jadi sama untuk lantai 1 dan lantai 2 sama posisi bathroomnya. Jadi gitu tuh. Kebayang ya, desain selalu ada perubahan, ada perubahan update dan segala macam. Ya memang sih waktu pertama kali lihat desain tuh dia wah keren. Tapi setelah jalan lihat harga, reduksi. Jadi ada itu dipending berarti ya. Jadi tipikal roomnya semua sama. Kecuali di atas ada balkoni ya. Ada balkoni dikit. Sedikit baru naik balkoni. Jadi di tangga naik ke atas itu ada mezanin kecil yang menghubungkan 2 kamar. Jadi dia naik ke atas ada penghubung 2 kamar tuh, kamar kanan kiri itu hampir sama dengan kamar yang di bawah. Ya, sama aja. Jadi yang saya syukuri dari klien ini adalah dia mau mengikuti saran kita untuk menggunakan atap overlap. Ya, Dimana kita tahu di Bali itu cuacanya ekstrim untuk hujan. panas dan segala macam. Akhirnya dia pakai atap itu. Kolam renang berapa Pak di panjangnya? Kolam renang itu kurang lebih 4,5 kali 12 ya. Sangat besar sekali spesial kolam untuk ini. Kalau Adi disuruh berenang sana, mantap. Mantap. Ya kurang lebih itu sih kondisi dari proyek ini yang dimiliki oleh Mr. Sergio Farah, dibantu Pak Tony dan ada satu temannya yang mungkin udah pecah kongsi pecah kongsi sekarang. Yang menarik adalah klien ini pengen cepat, tapi kadang-kadang dia juga susah memberikan keputusan Pak ya. Itu problemnya. Karena dia nggak ada di Bali, terus tiba-tiba dia pengen ganti ini, pengen ganti itu, pengen nambah ini, nambah itu, kurang lebih kayak gitu ya Pak Deh. Pergantian ini harus real sih, biar dia lihat benar baru bisa kita progres seperti itu mungkin. Menyenangkan buat dipahami, istilahnya dia mau konsekuensinya ada, cuma ribetnya di lapangan tuh saling tunggu jadinya. Progres kita sedikit terlambat karena itu gitu loh. Approach-nya masih nggak bisa cepat gitu lah. Tapi masih aman kan? Setengah dan waktu masih aman untuk kali ini. Takut dia bayar tukang meledak. Tapi dari proyek ini saya yakin pasti bakal berkembang di proyek yang lain-lain lagi. Karena isu-isunya ada selendingan bakal ada lanjutan dari proyek ini. Nah sekarang nih tugasnya Pak De nyampein ke teman-teman semua dari teman-teman di AP Gauri. Gimana sih progresnya udah sejauh mana dan apa challenge-nya? Garis besarnya. Nah, untuk progres ini kita udah punya timeline sebenarnya ya. Kita harus finish di September, itu dari time schedule. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk ke tahap finishing. Finishing. Nah, jadi kenapa agak sedikit lama karena ya itu dari klien kita harus membuat sampelnya dan dia harus dengan real melihat cocok apa enggak ini sampel yang kita buat. Jadi seperti contohnya sekarang sampel untuk finishing dinding, yaitu di awal kita hanya pakai cat biasa, jadi di pending dia ingin perubahan pakai semen polis, kita udah menyiapkan sampel tapi belum bisa kita aplikasikan ke semua areanya karena nunggu klien balik ke Bali dulu biar di approve baru kita bisa pengerjaannya.
Tapi sambil menunggu itu kita masih bisa kok ngambil pekerjaan yang lain. Masih ada ya, masih ada ya. Istilahnya dari kolamnya, dari lantainya, plafon itu masih bisa kita tetap progres. Masih ngakalin bisa lah ya progresnya. Masih tetap lah progresnya berjalan seperti itu. Tanggal berapa kemarin mulainya? Kira-kira bulan apa jadi hitungannya? Kalau mulainya itu dari November November 2024. November. Masih aman sih ya. Masih. Ya kurang lebih gitu sih teman-teman. Mungkin nggak panjang lebar lagi ya. Kita lihat progres ke depannya biar cepat selesai. Kalau nggak salah Sergio mau datang dekat ini. Kurang lebih minggu depan atau lagi 2 minggu lah paling lambat dia datang ke Bali. Jadi kita bisa tentuin ini langsung gas semua selesai. Ya, lebih bagusnya kalau klien itu ada di lokasi, ada di Bali, itu lebih cepat progres kita dalam pekerjaan. Feel-nya itu lebih cepat keputusannya seperti itu. Selamat siang teman-teman semua. Kita lagi ada di Desa Belalang dan seperti biasa saya bareng tim konstruksi atau pembangun dari tim PT DAP yang merupakan anak perusahaan dari CV Gauri. Di belakang kita adalah bangunan punya Mr. Search dan kita udah beberapa segmen video yang kita tampilkan sebelumnya dan kita akan membahas sedikit mengenai proses yang sudah berlangsung berapa persen kira-kira. Nah itu silakan Pak Lilo. Ya. Nah kita di proyeknya Pak Search ini yaitu sudah masuk proses finishing yaitu pekerjaan plasteraci dan openingannya dan kita akan membuat sampel tekstur yaitu permohonan dari Mr. Search-nya kita buat 2 sampel tekstur untuk bagian luarnya. Nah sekarang masih kita buat sampelnya, semoga yang mana disetujui oleh Pak Search bisa segera kita realisasikan. Terima kasih. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya teman-teman, memang kalau dalam proses pembangunan itu kita bisa memastikannya lewat desain di awal, tapi kembali di saat pelaksanaan kita harus double check. Kadang-kadang dari visual yang kita hasilkan dari sebuah desain itu di kenyataan pun harus benar-benar dipastikan kembali, dikonfirmasi lewat klien ya. Dan perubahan itu adalah yang abadi dalam hidup ini. Jadi kita udah kalkulasi semua, tiba-tiba ini dirubah, itu wajar. Bukan di masalah perubahan, tapi bagaimana cara kita sebagai tim yang benar-benar solid bisa menyanggah kebutuhan para klien. Jadi mungkin sampel dulu ya berarti Pak ya? Ya, kita buatkan sampel sebagai acuan ke depan. Itu yang paling harus dipastikan. Karena kadang-kadang kejadian itu seperti ini. Dia bilang oke, tapi setelah jadi kok gini. Nah itu yang kita hindari. Tapi kalau kita bisa bikin sampel, konfirmasi, kita ada data, ada bukti, dan itu akan mengamankan kedua belah pihak. Dari klien juga senang, dari kita aman, progres juga tidak tertunda. Ya. Jadi estimasi bulan apa selesai ini? Kalau dari schedule bulan Oktober 2025, tapi kita akan push sampai bulan Mei. Dan kita juga punya satu tim spesial yang akan bergabung di proyek ini. Orang yang megang kamera ini, dia akan merubah tempat ini menjadi hutan belantara bersama timnya. Namanya Gumi Gadang, kita lihat gimana nanti prosesnya. Oke, thank you. Kembali lagi dengan saya Lilo dari Dewata Dea Perkasa Kontraktor. Nah kali ini kita berada di Villa Serge, yaitu tempatnya di Braban Tabanan. Nah di sini kita sudah masuk ke proses finishing, yaitu plasteraci dan pemasangan untuk batu hijau kolamnya. Nah untuk itu kita lihat prosesnya. Untuk di sini klien mintanya finishingnya yaitu semen polis. Nah di sini kita sudah mencoba untuk buat sampelnya yaitu semen polis dan kita coating. Ya ini hasilnya, semoga bisa di-approve cepat sama klien dan bisa diaplikasikan ke semua ruangan.
ini proses pemasangan kita untuk batu hijau kolamnya. Nah ini sudah kurang lebih 15%. Nah untuk itu kita tunggu hasil akhirnya. Nah di sini setelah kemarin runding dengan tim landscape, jadi di area pinggir pagar ini kita tambahkan painter box untuk nanti dipasang pohon bambu di sini. Nah itu rencana dan keinginan dari klien. Jadi keliling rumah di sini sama di area samping semua isi painter box. Oke deh, kita lihat nanti gimana teman-teman. Untuk itu kita tutup dulu sesi pertama proyeknya Mr. Sergio Fara, 4 bedroom villa Desa Belalang yang Ya, Desa Belalang. di Kedungu. Areanya Brabant. Kedungu. Jadi kita nantikan nanti di segmen kedua, di mana kita diskusi di lapangan dan gimana hasil akhir dari proyek ini. Ya. Oke, saya Radi dari Gauri Adi Vision Studio. Saya Lilo dari Dua Tak Adidaya Perkasa Kontraktor. Thank you for watching. Stay tuned in our channel Gauri Adi Vision Studio. Bye bye.